wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu dan Bapak dosen dan teman-teman yang saya cintai. Selamat pagi bagi kita semua. Saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kenikmatan dunia dan kesehatan bagi kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Dan bagi saya sendiri dapat menyampaikan pidato yang akan saya bawakan. Sebelum ke pidato yang akan saya sampaikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Hana Salsabila dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di pagi hari yang cerah dan berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato terkait pembelajaran selama pandemi. Sejak pandemi melanda, pembelajaran secara online menjadi cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Siap tidak siap, semua kegiatan yang dilakukan secara tatap muka atau langsung beralih menjadi online. Salah satunya dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran secara online merupakan proses belajar mengajar yang memanfaatkan internet dan media digital dalam penyampaian materinya. Media pembelajaran online yang digunakan seperti Google Classroom, Edmodo, Schoology, eCampus, Google Meet, Zoom, Google Drive, YouTube, dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Tentunya dalam pembelajaran yang dilakukan secara online memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya ialah dapat melanjutkan pembelajaran sebagaimana semestinya, memanfaatkan waktu luang dengan hal positif seperti belajar, memanfaatkan media yang mendukung dalam pembelajaran secara online, menjadi tahu apa saja media yang dapat dimanfaatkan sebagai pembelajaran secara online, pengalaman belajar yang menyenangkan, karena dengan dilakukan secara online dapat mengkreasikan bahan ajar serta pemaparan materi yang menarik, penggunaan yang fleksibel atau dapat diikuti ketika berada dimanapun. Yang terpenting tentunya mudah didokumentasikan, ramah lingkungan karena bisa mengurangi penggunaan kertas, dan yang terakhir menjadi alternatif selama social distancing. Adapun dampak negatifnya seperti kurangnya interaksi dengan pelajar karena biasanya pelajar hanya fokus pada materi yang akan ia sampaikan. Kurangnya pemahaman materi yang disampaikan, minimnya pengawasan ketika pembelajaran berlangsung, pasifnya pembicaraan karena malasnya bagi siswa maupun mahasiswa untuk mengkomunikasikan materi yang disampaikan. Keterbatasan mengontrol pada siswa maupun mahasiswa. Keseriusan yang minim dalam memahami materi yang diberikan. Hilangnya minat belajar karena sudah berada di zona nyaman. Munculnya sikap mementingkan kepentingan pribadi dengan alasan izin karena ada keperluan keluarga dan lain sebagainya. Adanya pelanggaran hak cipta dalam tugas yang dikerjakan, kurangnya interaksi yang dilakukan para pelajar. Selain dampak positif dan negatif yang diberikan, ada pun kendala yang dialami ketika pembelajaran secara online berlangsung. Tentunya kesulitan dalam memahami sistem yang ada di dalam media online. Keterbatasan akses internet yang digunakan. Biasanya hal ini terjadi jika jarak yang cukup jauh dan terpencil, sehingga tidak memiliki jaringan pada media yang dimiliki. Keterbatasan ekonomi sehingga tidak memiliki handphone. Pengumpulan tugas dan absensi yang dibatasi. Akibatnya banyak yang tidak mengumpulkan tugas dan tidak mengisi absensi karena tidak semua memiliki jaringan yang stabil atau bagus. Pengajar menuntut menggunakan media online secara maksimal
Dengan memantau setiap hari, apakah ada info penting terkait pembelajaran dan tugas yang diberikan. Perangkat yang digunakan memiliki keterbatasan dalam mengakses media online sehingga tidak dapat membuka atau terhubung di beberapa media online. Fasilitas belajar online yang kurang memadai, contohnya jaringan atau belum memiliki WiFi. Keterbatasan waktu yang menjadikan pertemuan berlangsung dengan singkat tentu menjadi kendala dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara online. Dari dampak yang diberikan dan kendala yang dialami oleh kita semua dalam menggunakan media online sebagai media pembelajaran, hal penting yang harus ditanggapi dengan bijak bagi guru maupun dosen serta siswa maupun mahasiswa dengan cara yang pertama, bagi guru maupun dosen, sebaiknya memperhatikan ketika proses pembelajaran berlangsung dan pentingnya menyesuaikan bahan ajaran yang diberikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Memaksimalkan proses pembelajaran dengan materi-materi yang menarik, perhatian bagi siswa maupun mahasiswa sehingga memancing untuk para siswa maupun mahasiswa untuk merespon dan memberikan pendapat terkait materi yang disampaikan dan ciptakan suasana yang nyaman dalam proses pembelajaran berlangsung. Karena dengan ini menjadikan para siswa maupun mahasiswa tidak ragu untuk menyampaikan pendapatnya. Kedua, bagi siswa maupun mahasiswa perlu serius dalam memperhatikan materi yang diberikan dengan seksama, serta mencatat bagian-bagian penting sehingga materi yang diberikan tidak sia-sia. Jika mengalami kendala atau kesulitan dalam pembelajaran, segera mengkonfirmasikan kepada guru maupun dosen yang bersangkutan, sehingga mendapatkan solusi dari kendala dan kesulitan tersebut dan dapat mengikuti pembelajaran dengan nyaman. Usahakan untuk tetap merespon atau menanggapi ketika pembelajaran berlangsung, agar proses pembelajaran tidak menjadi pasif. Tak terasa hari sudah terik dan matahari sudah terlihat, sehingga kita semua merasakan hangatnya dari matahari. Sebelum mengakhiri pidato, saya ingin memberikan pesan dari pidato yang saya sampaikan pada hari ini. Pentingnya belajar bagi kita semua, maka jangan jadikan alasan apapun dalam belajar. Ubahlah pikiran jelek dan rasa malas ketika belajar menjadi suatu hal yang menarik dan bervariasi. Karena dengan belajar, kita semua menjadi tahu apa yang tidak diketahui dan belajar adalah salah satu kebutuhan bagi kita semua. Seperti halnya dengan makan. Tanpa makan, kita akan kelaparan, begitupun tanpa belajar. Otak kita tentu akan merasa lapar akan ilmu. Dengan perkembangan teknologi memudahkan bagi kita semua mengakses apapun, salah satunya bagi media pembelajaran. Manfaatkanlah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jangan sampai menyalahgunakan dari perkembangan teknologi ini. Bagi yang sudah beraktivitas kembali dan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, manfaatkan semaksimal mungkin dan jangan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Tetap jaga kesehatan diri dan batin bagi kita semua, karena pandemi belum usai. Sekian dari saya, semoga pidato yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan terima kasih kepada Ibu dan Bapak dosen serta teman-teman yang saya cintai karena senantiasa memberikan kesempatan bagi saya dalam berpidato. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata dalam menyampaikan pidato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua.